Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawardi. Saya mahasiswa Perbanas Institute. Di video kali ini saya ingin membahas tentang materi-materi startup manajemen. Yang pertama ada pengertian startup manajemen. Manajemen startup adalah merujuk pada sebuah perusahaan yang belum lama beroperasi atau perusahaan-perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Konten startup di atas mungkin lebih padat terminologinya, namun menurut saya akan lebih mudah jika perusahaan istilah startup diartikan sebagai perusahaan rintisan atau perusahaan baru yang sedang dikembangkan. Kemudian bagaimana cara mengubah perusahaan menjadi meningkat? Dalam melakukan perintisan terhadap perusahaan, kita harus melakukan peningkatan terhadap perusahaan. Tetapi dalam konsensus umum menyatakan perusahaan startup adalah salah satu perusahaan kecil umum atau UKM yang bergerak pada bidang teknologi informasi dengan penekanan bisnis yang menggunakan platform e-commerce sehingga berbasis setara dengan teknologi informasi. Sehingga perusahaan startup sangatlah erat hubungannya dengan bidang industri kreatif seperti musik, desain, fashion, dan software development. Tantangan pembentukan perusahaan dalam bisnis startup. Tantangan dari dalam negeri terutama bersumber dari kurangnya ketersediaan modal yang dibutuhkan untuk mendanai pengembangan perusahaan dalam rangka mencapai level menengah atas. Tantangan dari luar bersumber dari persaingan startup secara berskala internasional dan investor yang berminat untuk melakukan akuisisi terhadap perusahaan startup potensial. Pengertian dan ide kreatif. Ide merupakan langkah awal dari suatu inovasi yang bisa dilakukan oleh seorang wirausaha bila orang tersebut mampu melahirkan ide atau gagasan bisnis dalam pemikirannya. Definisi ide merupakan sebuah pikiran manusia yang muncul karena adanya suatu pengamatan secara rasional terhadap yang dianggap logis. Prinsip melahirkan ide yaitu selalu membuka pikiran. Dengan kita membuka pikiran, kita berpikir bahwa ide kita untuk mengembangkan usaha adalah ide yang terbaik. Terus melakukan perenungan, introspeksi diri. Kemudian selalu membuka mata. Maksudnya di sini yaitu kita harus melihat keberhasilan dari tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan lain dengan cara terbaik dan efisien. Beberapa sumber atau potensi untuk mengenali suatu ide yang terbaik sebagai berikut. Mencari kebutuhan konsumen, mengamati mata-mata rantai saluran distribusi perusahaan, terus kebijakan pemerintah, penelitian dan pengembangan, dan sebanyak lagi. Prinsip-prinsip dasar munculnya ide dan pola pikir kreatif yaitu menjadi diri sendiri. Kemudian kita selalu memiliki orang-orang yang mendukung, menggapai cita-cita setinggi bintang di langit. Kemudian hal apa yang dapat dipelajari. Jadi itu semua penting. Pengertian inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru atau pembaruan. Pengertian inovasi lainnya adalah usaha yang dilakukan oleh seorang dengan menggunakan pemikiran, kemampuan imajinasi sebagai stimulan dan individu yang mengelilinginya. Tujuannya adalah
untuk menghasilkan produk baru bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya, sehingga menghasilkan sebuah inovasi secara tidak langsung membawa suatu hal yang baru yang dapat memudahkan kehidupan manusia, membawa manusia ke dalam kondisi kehidupan yang lebih baik. Kemudian framework dan metode menjalankan bisnis startup. Ini terdapat tahap-tahapan dalam metode Lean Startup, yaitu ada market validation, product validation, dan business validation. Market validation adalah tahapan untuk memastikan bahwa asumsi problem yang kita definisikan memang benar-benar ada. Kemudian product validation adalah tahapan untuk memastikan bahwa konsep, solusi, atau prototype yang dibangun yang saling efektif, yang dapat menjawab problem yang ada. Berikutnya business validation, yaitu untuk memastikan bahwa dari proses penyelesaian masalah dengan solusi tersebut memang memiliki nilai bisnis. Kemudian ada perbedaan antara traditional startup dan Lean Startup. Perbedaan dari aspek strategi, bisnis model tradisional itu berdasarkan implementasi, sedangkan Lean itu berdasarkan hipotesa. Kemudian dari segi kecepatan, kalau tradisional itu agak lambat, jadi datanya harus lengkap semua. Kemudian kalau Lean itu sangat cepat, asalkan data sudah cukup. Startup itu memiliki hipotesis, dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Kemudian hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif didefinisikan sebagai dugaan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Dan hipotesis asosiatif. Hipotesis ini didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan asosiasi antara dua variabel penelitian. Dan langkah-langkah taktis untuk menghasilkan produk yang siap dipasarkan, yaitu dengan cara menentukan sebuah produk baru, membuat strategi pengembangan produk, melakukan survei, menganalisis, menentukan segmen, dan melakukan metode pengujian. MVP. Apa sih MVP? MVP adalah istilah untuk mempelajari standar minimum dari pelayanan produk atau inovasi. Manfaat dari MVP yaitu mampu menguji hipotesis produk dengan sumber yang minimal, mempercepat pembelajaran, mengurangi waktu produksi menjadi lebih efisien, dan masih banyak lagi. Ya, kemudian cara strategi dan taktik pemasaran yang efektif dan terjangkau untuk startup, yaitu dengan cara mempelajari pelanggan. Nah, dengan mempelajari pelanggan kita bisa membuat langkah-langkah strategi. Nah, langkah-langkah strategi pemasaran di bisnis startup itu menggunakan strategi pemasaran sistem referral, siaran pers, dan berita. Nah, ada ciri-ciri strategi pemasaran, yaitu sebagai customer segment, value proposition, skema, dan customer relationship. Masih banyak lagi. Mengendalikan dan menghadapi situasi krisis yang dihadapi bisnis startup.
yaitu dengan cara menentukan prioritas. Dengan prioritas yang telah ditentukan, sehingga dapat bertanggung jawab dengan permasalahan krisis keuangan. Jadi kita dengan adanya krisis, kita harus memprioritaskan apa saja yang harus diprioritaskan di sini. Kemudian kita merancang keuangan perusahaan. Nah, kita harus melakukan perancangan perusahaan disertai dengan rencana biar menjadi struktur dan sistematis, sehingga dana yang keluar pun dari perusahaan akan lebih tertata dan jauh dari pengeluaran yang sia-sia. Kemudian melakukan identifikasi. Nah, kita harus melakukan identifikasi masalah apa yang terjadi di perusahaan, apa yang menyebabkan kerugian dan segala macamnya. Dan kita harus mengesampingkan keinginan pribadi. Nah, kita nggak boleh egois di sini. Kemudian mengamati perkembangan. Nah, kita harus mengamati perkembangan yang terjadi dalam masalah tersebut, menurun atau meningkat gitu. Nah, 3 tahap untuk jadi pendorong pengacu dalam menghadapi krisis bisnis. Itu ada krisis, ada strategi, dan hypergrowth. Krisis di sini tuh, jadi dengan adanya krisis kita pasti berpikir, harus mengolah otak, berpikir kreatif gimana caranya agar tidak mengalami kerugian. Kemudian